langsung aja kayaknya bakal dimulai langsung pertandingan nih. Dan perebutan tiket ke Grand Final masih di Best of 5 series antara BSE, Blackstreet Esport dan juga Dominator. Langsung Daidia Dharma di ban, Dolia sama Mai masih juga dibuang sama Dominator ya. Yuhuan ya. Sebenarnya kayak agak bingung ya dari Dominator ya. Dia pengen nge-ban Dolia tahu nggak? Kalau misalnya Dolinya lepas, Agudo bakal nongol lagi nih. Iya. Dolia, Agudo bakal nongol dan Paket ya. nggak mungkin dong di block pick Agudo sama Dominator. Nah, Kayak itu ngambil dia. Agudo bukan suatu hal yang bagus gitu buat Dominatornya. Jadinya pilihannya sulit tapi mereka dapetin Zhang Fei sama Arlie jadi so far so good lah buat kali ini. Iya. Kecuali kalau mereka yang first pick mungkin mereka bisa nge-block pick Dolia-nya. Kalau Nah. first pick, tapi kalau second pick emang nggak mungkin ya. Iya. Masih Dolia udah pasti kemungkinan ada chance-nya ya buat Agudo muncul. Dan kejadian yang sama kalau nggak salah mereka lawan Fearless kan. Fearless juga langsung tutup Dolianya kalau nggak salah di game yang ketiga. Makanya udah nggak ada Agudo pick lagi dari BSI semenjak game ketiga kemarin waktu mereka ketemu sama Fearless. Dan langsung dijawab dengan adanya Lian Po juga untuk efek sisi dan lini depan dari pemain-pemain Blackstreet. Sementara Lady Sun yang akan dipick karena Dominator lebih memilih Arlie untuk Toshi nanti ya. Iya, Toshi ya, main Arlie ya. Air Arlie-nya ya, celah Hiron dan juga Lady Sun masih lepas buat DSI ini yang gue agak sedikit takutin. Mereka kuat banget pakai Lady Sun juga. Liu Bang jadi band ketiga untuk Dominator. Ini ada potensi buat pakai Hansin Tank sih kalau nggak ditutup sama Blackstreet. Karena Bisa. dengan ngelihat adanya Yuhuan jungle di Blackstreet, Hansin Tank bisa jadi jawaban yang bagus ya. Karena bakal cepat juga farming camp to camp. Terus ada Zhang Fei juga yang bisa bantu. Ada Zhang Fei juga. Atau mungkin Dun juga sebenarnya masih kebuka sih. Kalau misalkan Dominator mau main agresif. Iya, kalau mau invasi ya. Ya tapi biasanya mereka langsung respect sama Jurl ya, nutup ke arah Lizan, Princess Frost. Lebih maksain Jurl bakal ngambil mid lane lainnya. Tapi kalau dia mau main burst masih ada Angela, masih ada Sangguan. Masih bisa cukup flex sih menurut aku dari sisi midnya ya. Ngelihat dari BSI juga mereka kan bawanya Yuhuan di sini. Tapi Ganmo Oke, emang untuk pilihan. fokus ke lini belakang ya. Iya. Pilihannya emang yang kalau gak ada Frost sama Legend emang jadinya hero-hero magi positioning udah habis ya berarti ya. Mau gak mau jadi kayak Ganmo. Sunce Angela nih bisa-bisa. Iya, ini suncinya buat nge-mirror Nah. ya. Sunci Angela. Ini suncinya buat nge-mirror si Byron dan mereka butuh hero burst juga. Karena buat nge-mirror si Ganmo-nya. Jadi kurang lebih si Blackstreet-nya kayak ngejawab apa yang dipick sama Dominator buat sekarang. Tinggal kita lihat di outdraft terakhirnya mereka bakal nge-pick apa. Gue sih mikirin Hansin. bakal Hansin Tank. Kalau misalkan Dun kenapa nggak dari tadi? Atau Luna jangan-jangan. Luna, Agak berat gak sih Luna? Luna bisa sih sebenarnya. Cuman kayaknya lebih bagus Hansin Tank nih. Mereka butuh Lebih aman ya? mereka lebih butuh frontline juga kok. Iya, terlalu high risk sebenarnya buat Iya. Luna sendiri tergantung. Atau mungkin yang normal Dun juga nggak masalah. Musashi masih ada. Musashi juga masih ada sampai terakhir belum di ban, belum di pick. Ini salah satu priority biasanya. Tapi nggak ini ya, nggak di ban sama sekali. Musashi ya, oke sih menurut aku. Tadi aku pikir bakal Dun cuma masih ada Musashi juga yang terlepas. Dan sekarang dari BSC, combo Sunce Angela ini yang mungkin jadi mungkin jadi bisa jadi inisiasi dari Blackstreet sendiri. Jadi Dominator, mereka tentunya harus peka dengan minimap, rotasi dari Sunce bisa datang kapanpun dengan set sail. Dan kita akan lihat untuk di game yang pertama. Let's go! Masih game pertama, dan ini jalan yang panjang karena Best of 5 series. Paling nggak, poin pertama ini bakal penting banget. Karena game pertama bakal langsung dimulai. Best of 5 antara BSE dan juga Dominator. Let's go! Game pertama match pembuka hari ini. Dan kita bakal lihat juga, kayaknya udah pada semangat juga ya. Walaupun gue gak usah nanya lagi. Iya. Gue lebih deg-degan sih kalau gue. Ya, gue juga deg-degan banget sih ngeliat match antara Dominator. Karena mereka agresif untuk tidak, karena bakal dimajuin langsung di bagian mid lane. Udah ada satu Magma Slam Z. Bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada satu free grenade mungkin saja dari GR atau Rolling Grenade lebih tepatnya. Coba untuk adu farming dan sama-sama level 2 kali ini. Ya, ngebonyokin dulu sih awal-awalnya. Dari Lady Sun dan juga Z-nya tadi. Tapi artinya Ganmo-nya kalah clear, jadi dia kehilangan satu minion wave kayaknya. Bukan minion wave, minion doang. Satu minion mungkin ketinggalan. Dan nggak masalah, dia udah berhasil paling nggak bonyokin sedikit dari Lady Sun-nya. Ya, mereka start dari area early juga ya, dari kedua farm lane-nya. Dan sempat dibantu juga di area mid. Jadi sekarang udah kembali lagi ke lane-nya masing-masing. Xiang bakal coba untuk nahan Chipangs, harusnya masih bisa menang lane dari Chipangs. Masih bisa ditahan dong. Xiang yang masih terusin Chipangs, lumayan sakit from strike-nya tadi. Dan Xiang-nya lumayan banyak juga. Masih oke buat bertahan dan nggak terlalu bakal dipaksa sama Jipeng-nya. Iya, bahkan kali ini Jipeng kelihatannya menang lane, sedangkan di sisi bawah Maple Dance dibuka juga bakal ditabrakkan berserem. Toshi masih bisa mundur tapi ada Angela yang datang dari Zihong.
Dia masih mau jauh Cinder dan juga Scorching Barrage yang keluar dan Firehawk-nya diamankan oleh JR di saat Toshi sama L tuh lagi mundur tadi. Untungnya Chaos Cinder nggak kena tadi, lumayan bahaya. Iya, pas ya timingnya ketika dia balik juga pakai Maple Dance. Dan ini harus diperhatikan sama BSC juga sih. Gimana caranya auto ready? Duel to the death-nya. Masih punya Unending Sorrow, dipakai aja Unending Sorrow-nya. Dan masih bisa balikin, ada Healing Dew di bagian belakang tower. Dan JR bisa take down dan first blood untuk Dominator. Early advantage yang udah berhasil mereka pegang paling nggak sekarang. Dan Jal nih, lagi coba ngagetin, didorong karena belakang. Tapi ini target yang lumayan tanky sebenarnya. Masih terlalu tanky buat dikejar, tapi paling nggak udah bonyokin dan maksa balik Zee-nya. Iya, dan ini gue suka ya, dimana Dominator masih main agresif. Sama sekali gak takut sama tim Black True Esport. Dan kali ini dari arah atas, teleport Sprite-nya bakal coba diamankan terlebih dahulu sama Freddy. Dan so far kali ini network gold-nya masih bisa untuk diungguli sedikit sama tim Dominator. Mereka masih punya objektifnya. Jadi sejauh ini masih belum ada mistake yang terjadi lah. Ya, save sejauh ini paling nggak jadi terlalu ini. Gak terlalu fatal, early-nya juga oke banget. Kalau ngelawan tim sekelas BSC ya, ini kayaknya emang harus ditabrak dari awal sih. Karena kalau enggak, itu bakal kayak kesannya BSC mereka yang bisa nyetir gameplaynya nanti sampai ke arah itu the late game. Dan kayaknya Dominator nggak mau hal itu kejadian sih. Ya, ini kayak Virus kemarin dilawan sama Secret ya, cara Secret ngelawan juga kayak gitu. Coba bahaya sih kalau misalkan lu mistake-nya bisa dipunish sama Black True-nya. Iya. Dan kemungkinan bisa jadi efek snowballing kalau BSC mereka terus lanjutin buat next plan-nya ya. Dari Dominator mereka memang harus lebih berhati-hati, tapi pasif agresif sih yang dibawain sama Dominator sejauh ini selama Toshinya dapetin space yang cukup banyak banget. Dan Freddy juga tadi lebih berfokusnya emang pindahnya ke landingnya si Cipeng sih. Dan lompatan lagi dong, masih bisa ada Forbidden Domain, Leaping Savior nih. Masih bakal bantu dia untuk menangin adu bonyok, jadi kayak ketahan sama shield dari Zhang Fei sendiri. Siang, Cipengnya sendirian, ada 2 orang rotasi, Cipeng masih di Chaos Cinder, masih di Blazing Brilliance. Dan Cipeng bakal take down. Satu sama, tapi rotasi ke bagian kelas lane ini nggak disangka-sangka sama Dominator. Ya, itu harusnya map miss sih tadi dari Jerla udah ngasih tahu gitu ya. Cuman kayak karena Jipengs dari tadi menang lane, jadi dia kayak pede banget buat ngehitin ke arah si Siangnya. Dan dari arah River Sprite masih bisa diamankan oleh seorang Jerl. Dan sejauh ini juga Musa sih bakal coba untuk nge-cover dulu bagian atas biar nggak ke-push juga. Udah mulai maju di bagian bawahnya, udah ada Z dan juga JR. Di mana Tyrant bakal di-setup oleh kawan-kawan dari tim Black True Esport. Mungkin nggak ada potensi untuk di-steal kali ini. L bakal coba untuk maju lagi, mungkin dia punya smite. Tapi sayangnya nggak terbuka, nggak ada space yang bisa digunakan oleh tim Dominator. Iya, kayak Freddy bakal juga fokus untuk ngambil ke arah Overload aja nanti sebagai pertukaran. Tyrant yang berhasil diamankan oleh BSC. Dan tergantung nih dari rotasi pemain-pemain BSC kayaknya mereka udah mulai adaptasi untuk naikin tempo permainan sih. Jadi nggak yang terlalu bener-bener disetir banget sama pemain-pemain Dominator. Jadi Xiang selama dia masih bisa menang lane, gue rasa bakal ada rotasi cepat yang bisa dibawain sama BSC. Tapi menurut gue happy banget sih ngeliat early-nya Dominator ya. Dia nggak kalah sama sekali sebenarnya. Dia masih ngimbangin dan temponya juga masih bisa nahan bener-bener buat BSC di early-nya. Chance-nya masih 50-50, meskipun mereka kalah Tyrant di awal, nggak masalah nantinya. Dan kayak tuh sama Freddy dia juga menang resource wars deh, resource jungle deh. Jadi so far dari networknya nggak terlalu berbeda jauh. Masih ada Living Savior, Tremor Smash dibuka, kena Kara L nggak jadi masalah juga berslam. Magma Slam juga udah keluar, Ultimate Shield-nya dibuka. Dimana udah tangkap juga di belakang, udah ada seorang Freddy. Duel to the death menuju ke arah Soho. Dia sendiri akan jadi outburst juga bakal dibuka lagi set sail. Kapal laut udah mulai masuk karena pertahanan dari tim. Dominator dan L udah kena pil. Masih di sini bakal untuk masuk lagi. Di Stampede Match Slaughter tapi Chaos Cinder. 3 orang low HP. Sayangnya dari Couple Blades yang gak connect. Dari orang Jero masih bertukaran lagi dan JR-nya low HP. 2 kali ini untuk Dominator. Gue pikir awalnya buruk gitu, gue pikir gara-gara masuk duluan ya. Tumbang ya? Iya, Freddy masuk duluan dan teman-temannya pada kepisah banget di bagian belakang towernya. Dan kematian Freddy ini gue pikir awalnya yang buruk. Tapi ternyata enggak. Freddy kayak kepisah banget, yang lain masih belum siap dan kena set sail juga ya. Tapi mereka bisa lanjutin. Gue pikir gak ada yang mati itu main Slaughter nih ya, kena 4 ya. Main Slaughter kena 2. Dan kena Couple Blades yang sakit banget dari Gunmo ya. Kalau bisa dapetin GR lebih mahal lagi dari sebenarnya. Dan ini gila banget karena Cipeng masih mau lebih sampai dia tahu dia masih punya chance juga untuk nge-pick off Musang King. Dan itu mahal banget untuk BSC. Wah, itu nice banget. Karena langsung ditabrak lagi sama Dominator dan sekarang mereka unggul dari Network Gold meskipun hanya 1000. Tapi 1 tower di bagian bottom lane udah didapetin. Ya, mereka setidaknya bisa pegang space di arah sungai kali ini. Ya makanya aku bilang mahal banget sama buat BSC ya. Karena posisinya mereka kehilangan tower bawah. Dan sekarang Dominator akan fokus ke arah Overload. Freddy bakal fokus jaga untuk farm terlebih dahulu. Wah lumayan banget.
Overlord meskipun belum yang enhance udah mereka dapetin dan mereka sekarang punya chance untuk nyari pergerakan di lane lain karena yang farm lane-nya udah dapet secure tower ya. Tinggal pindah ke yang lain, mungkin Cipeng-nya yang bakal dapetin tower class lane-nya. Bakal jadi advantage yang semakin gede nantinya. Wah ini looking good banget sih buat Dominator. Bakal dibuka lagi, masih dengan full tempo juga. Blazing Brilliance bahkan udah keluar juga dari Chehong. Apple Dance dari Toshi. Cukup membuat pemain dari tim Blackthrough itu mundur. Masih ada Living Savior Radiance dibuka. Force Field Suppression bahkan udah dikeluarkan oleh Cipeng. Toshi bakal coba untuk little step maju ke depan. Cuma buat kiting pemain dari Blackthrough Esport kali ini, no. Wah, masih di kiting aja. Tahan aja, dia masih punya outburst juga. Kapal blades-nya dilempar-lempar sama Jol dari belakang. Musashi masih dapat space, Blazing Brilliance nggak masalah, cuma buat clear kayaknya. Gak dipaksa sama sekali sama BSI juga. Dan mereka bakal mundur, tapi invasi kayaknya bakal bahaya banget kalau mau dipaksain sama Dominator nih. Belum ada ini juga, belum ada Azur Golem yang spawn di dada kirinya. Yeah. Puterin dulu, Musashi udah ready dari tadi. El cuma fokusnya untuk ngasih vision aja sih kepada pemain-pemain Dominator. Sementara tower di area atas bakal jadi fokus kedua, objektif untuk Dominator. Dan so far ini looking good banget buat Dominator. Tinggal gimana cara mereka mempertahankan tempo permainan. Pressure di area mid datang dari BSC. Ini nggak bisa sih karena low HP banget atau low mana dari Jeronya bakal dimajuin lagi. Udah ada satu Tremor Smash yang dibuka bahkan outburst. Di saat yang sama kita lihat Freddy bakal coba untuk mencari space untuk melakukan duel to the death. Namun kayaknya nggak ada peluang itu. Jadi dia akan mundur. Apalagi gue liat Jero tuh low mana. Dia nggak bisa couple blades enhance lagi. Jadinya harus coba untuk disengage dulu. Mereka harus nge-recover dulu. Di mana mereka yang low mana, mereka yang low HP. Harus reset dulu dari Dominatornya. Yang paling dari biasa emang pressure mid-nya sih. Biasanya suka banget pressure mid lane. Dan yang jadi PR sekarang, Tyrant fight-nya mereka nggak punya outburst. Merahnya belum ngumpul juga jadi L. Dia masih lama, mereka bakal bisa ngasih Tyrant lagi nih. Tapi Dominator juga nggak mau kehilangan tower di area mid-nya ya tadi No ya. Jadi emang dibalas banget, di counter banget. Freddy maju ke depan. Tapi cuma Zaja yang dilihat dan Cipeng ngasih backup kali ini. Iya, ini masih dibadanin sama si Z-nya aja. Udah ada set sail yang bakal nabrak seorang Freddy kali ini. Udah ada satu buah, Pneumatic Slash. Dua itu dia masuk juga ke arah seorang Musang King. Dan juga Z-nya low HP. Bakal dipukul mundur sama Dominator dan Tyrant akan di-start. Sayangnya enhance couple blades-nya belum connect. Udah ada auto besar dibuka lagi. Freddy bakal meninggalkan Tyrant tersebut. Tower tengah menjadi hadiah mungkin saja. Blazing Brilliance di open. Unending seorang Cipengs. Kena Tragic Beauty. Full tempo juga. Dan dia flash untuk melarikan diri. Belum ada korban dari perang tersebut. Tapi Tyrant mungkin bisa didapatkan oleh Dominator. Paling nggak bonyokin sih, udah bonyok. Artinya nggak bakal ada kontes sama sekali buat Tyrant ya. Dan Tyrant kedua, yang mana bagus banget ini. Tinggal mereka tahan temponya, jangan sampai ada kesalahan yang fatal untuk balikin momentumnya. Tadi aku suka banget sih Dominator mereka nahan cukup sampai di sana. Kayak yang Ano bilang, mereka bonyokin aja, mereka nggak perlu yang terlalu overcommit untuk nyari fight. Dan itu dia, dari Dominator, performa yang benar-benar menggila kali ini. Sejauh ini di menit yang ke-9, tapi Al, ini juga harus mulai berhati-hati sih. Karena burstnya dari Angela, dari Chehong ini, lumayan jadi PR sih sama buat Al sendiri. Ya, Musashi lagi ngambil yang Azur Golemnya dulu. Ditahan-tahan aja, Toshi bakal ngambil Crimson-nya. 15 second lagi untuk enhance objektif dari Shadow Tyrant dan juga Shadow Overlord-nya. Ini bakal jadi peperangan yang gede banget. Sunce bisa join dari kiri. Mereka harus tahu angle set sail datang arahnya. Ini agak bahaya juga kalau mereka nggak sadar ya. Dan Toshi. Setsail bisa dihilangin ya? Pakai skill satu Musashi. Lu lihat ya tadi? Iya, Illuminati. Gue bingung juga. Itu anti-sisi gara-gara extreme speed apa gara-gara skill satu ya? Iya makanya kayak atau mungkin skill satunya itu yang Extreme dia kan speed-nya nabrak mungkin. dia kan anti sisi pas dia lempar angin. Jadi mungkin ketabrak di situ. Itu dia, Tyrant udah mulai. Dan ini Tyrant yang enhance. Masalahnya, udah ready dengan smite-nya. Ada 2 smite di reset, biasanya nggak mau 50-50 fight. Dia nggak mau ambil resiko sama sekali. Karena 2 smite di tangan Dominator juga. Mereka nggak mau ngasih ini. Ditahan lagi. Sunce bakal ngerapiin yang atas. Biasanya wave yang berseberangan ini yang jadi PR. Iya. Karena Sunce bisa maksa satu untuk nge-defend nih. Lebih maksain Cipengs juga sih untuk nggak bisa ikut team fight nantinya ya. Mereka coba untuk clear laning di area atas. Lihat angle Freddy tuh. Dominator juga harus mulai hati-hati karena bisa aja tim fight dibuka oleh BSC, tapi memang pegang 2 smite dari Dominator bisa jadi keunggulan untuk objektif Tyrant ya sih. Ini kalau jadi ini biasanya, kalau lu bisa ngusir Redisane buat lari ke arah belakang, bakal diterima dengan baik nih. Tinggal gimana yang ngusir aja sih. Dan JR-nya lagi di belakang. Freddy, tinggal gimana ngusir, outburst dibuka kan JR. Masih bisa flash. Ada lompatan dari Musang King yang bukan Aning, serang Musang King. Bisa di take down. Ada set sail yang udah terlambat, kapal lautnya. Gak punya arah sekarang dengan tahu angle-nya mau ditabrakin ke Rael. Tapi masalahnya mereka udah gak punya jungle, mereka udah gak punya smite. Mereka gak punya peluang buat kontes Tyrant-nya. Dan Tyrant enhance pertama
untuk Dominator. Umpan lambung diterima kawan. Dan bagian mid lane bakal di-press lagi oleh kawan-kawan Dominator. Tower mid lane akan dihabisi oleh Dominator. Sedangkan di sisi lain G-Pangs juga udah megang space lagi. Coba untuk press lebih jauh lagi. Push the limit. Masih ada couple blades. Blazing Brilliance keluar. Masih ada Magma Slam dari arah Z tentunya. Tapi minion tinggal satu. Coba dikasih little step terlebih dahulu. Dan berhasil di-clear oleh Blackthrough. Ini gue kaget banget. Dominator bisa nyimbangin Blackthrough teman-teman. Ya gila banget sih ini Dominator. Tapi yang aku jadi cukup jadi pertanyaan ya, kenapa Blackthrough mereka nggak aware sama posisi Freddy yang sebenarnya emang nggak kelihatan tadi di area mapnya. Dan mungkin GR kayaknya agak aware sih, karena ketika Freddy tadi datang di area belakang, itu memang langsung di backup juga sama Z. GR-nya langsung rolling right, tapi sayangnya Musang King-nya udah ke pick off duluan. Jadi emang umpan yang bagus banget dari pemain-pemain Dominator. Blackthrough mereka nggak aware sama sekali posisi dari Freddy tadi di area belakang. Tapi ini adalah hal yang bagus untuk Dominator. Selama mereka masih bisa untuk pegang tempo permainannya, Dominator bisa banget untuk ngamanin game pertama ini. Iya, mereka punya Primal Bond 27 second nih. Iya. Mereka bisa tungguin Primal Bond nih. Ambil Overlord-nya dan itu bisa banget buat abis inner tower yang ada di sisi BSI. Dan itu bakal jadi keuntungan gede. Dan dari BSC nggak ada yang bisa langsung instan loncat ke arah Toshi. Karena Sun Tzu-nya benar-benar nyari banget untuk nabrak ke lini depan ya. Jadi mainnya front to back. Dan kalau misalnya memang posisi dari Toshinya yang diincar, itu gampang banget di backup sama Freddy sebenarnya. Iya, dan memang ini kayaknya dari Blackthrough tuh agak lama juga. Kayak banyak overthinkingnya gue ngeliat. Dia nggak coba untuk langsung eksekusi. Nunggu dulu cari informasi. Dan juga kali ini dari Dominator bakal coba untuk kiting lagi. Dari arah sungai melihat tadi Freddy di bagian bawah. Mungkin saja ini potensi dari tim Blackthrough untuk membalikan keadaan. Namun dari 4 lainnya bakal coba untuk mengkiting di bagian mid lane. Mencoba untuk menarik tim Blackthrough untuk menuju ke arah Pit Overlord. Dan Freddy udah bakal coba untuk regroup bersama kawan-kawan lainnya. Dibuka juga langsung diradian sama Z. Mungkin langsung di Tremor Smash. Kena satu orang yaitu L. Nggak jadi masalah juga di belakang masih ada Freddy. Membuat tim Blackthrough akan mundur. Full tempo keluar couple blades yang nggak connect. Bakal coba rolling great dan juga satu frag grenade udah keluar. L masih menahan dia punya outburst. Coba Living Savior lagi dan G-Pangs. Mungkin menjadi kunci tapi dibuka map-nya oleh seorang siang kali ini. Blazing Brilliant. Kenakan L. Gak sempat buat outburst dan lagi-lagi couple blades dari Jero. Gak connect karena pemain dari tim Blackthrough Esports. Wah, agak bahaya nih. Overlord yang bakal dimulai dulu. Shadow Overlord nih. G-Pangs lagi cari angle, ada Jal di belakang. Susah banget buat cari angle nyolong. Dan mereka kayak harus lepasin Overlord nih. Ke tangan BSI dan ada Setzel. Di belakang, tabrakin 3 pemain dilompatin ke dalam towernya. Tapi Toshi masih aman, dia masih bisa pukul. Dan balikin keadaan Jiang yang di take down. Dan 2 terdekat ke GR. Cuman GR di belakang banget dan Freddy. Gak mati Freddy-nya. Dikejar Freddy. Bertahan. Freddy yang gak mati, masih survive. Dipukul mundur aja. Gua pikir bakal dipotong larinya, dia gak potong sama sekali dan masih sempat extreme speed untuk kabur keluar aja. Itu kayak nggak ada burst run sih. Kalau Z-nya ada burst run mungkin masih bisa untuk melawan Freddy ya. Dan kayaknya ada satu buah Maple Dance yang dimana itu ngilangin, nge-nullify satu projectile yang harusnya gebunuh Freddy karena dia pasti bakal mati kena tadi beauty-nya si Musang King. Karena range-nya jauh banget tapi karena ada Maple Dance dari Toshi itu jadi selamat si Freddy-nya. Wah gila sih. Dan obat lagi, ini L yang maju ke depan. Siapin outburst-nya aja. Musang King udah buka Unending Sorrow. Attack kepancing satu, dilompatin 2 terus dead. Tapi Blazing Brilliance-nya bahaya banget karena Freddy take down. Tapi Ali outburst dibuka di belakang, Setzel yang keluar. Ditahan sama L. Tapi L-nya udah banyak banget dan L-nya harus tumbang. 1 untuk 2, bukan trade yang menguntungkan sama sekali buat Dominator. Wah, tapi Dominator pengen maksa untuk oke, enggak, kayaknya Tyrant-nya bakal dilepas segitu aja. 2 untuk 1. Dan ini sebenarnya memang tugas dari BSC sih. Mereka harus bonyokin posisinya L di depan. Kalau enggak, ya bakal sulit. Teamfight-nya bakalan repot banget kalau misalnya ada Zhangfei yang punya outburst untuk pemain-pemain dari BSC ya. Dan itu yang kejadian ketika memang teamfight tanpa ada L Dominator, mereka bakal sedikit kewalahan. Karena emang itu di-burst juga sama Angela. Jadi ini tim sepasif Blackthrough jadi buas ketemu sama Dominal. Karena dipancing perang dan G-Pangs-nya tiba-tiba hilang di tangan Chehong. Dan 40 detik respawn time, Tyrant bakal diambil tanpa smite mungkin saja oleh Musang King. Wah, dalam kondisi sekarang sih gue ngerasa mereka butuh lebih respect Angela dibanding GR-nya sih kayaknya. Iya. Jadi yang GR-nya mungkin bisa lari, tapi Angela-nya yang bikin problem. Semburan Blazing Brilliance-nya di choke point berkali-kali. Dan L-nya belum punya range, jadi dia belum bisa pakai outburst-nya. Ditabrak aja ke depan dan Z yang mancing aja dengan burst ram dan Magma Slam Blazing Brilliance karena L Setzel dibuka dan L jadi korban. Tower high ground hilang. Mereka harus pertahankan 10 second lagi buat G-Pang, 40 second lagi buat L. Mereka harus bertahan di sini. Kapal Blade masih bisa nge-clear minion wave-nya. Tapi keuntungan yang tadi sempat dipegang sama Dominator udah lenyap. Mereka butuh main dari belakang sekarang.
Wah ini Iya. berat sih Cimo. Lumayan berat sih, ini Chihongnya jadi PR banget ya. Kayak yang Ano bilang, mereka harus cari cara gimana mereka bisa reach ke arah Chihong, mereka tumbangin Chihongnya. Bakal dipaksa, didinai dengan satu buah Pneumatic Slash juga bakal dimajuin lagi. Duel ke ke bagian belakang, Blazy cancel lagi. Seorang Freddy bakal coba maju dengan Blood Race tapi dia bakal coba tumbang. Karena menerima damage begitu banyak dari tim Blackthrough dan mereka mundur tanpa korban dari Blackthrough. Mereka hampir dapetin tower bagian mid lane juga bahkan. Jadi kini gak ada, karena gue ngeliat couple blades dari Zerael itu kadang gak connect atau mungkin gak sakit dari tadi. Wah ketahan soalnya. Susah banget sih nge-follow up Freddy yang lompat pakai duel dead ya. Sulit sih, ini sulit banget ya. Karena posisinya memang Freddy harus all in maju ke area depan, dia harus dive. At least dia dapetin satu, kalau dia nggak dapetin satu, itu udah pasti dia bakal tumbang. Dan sekarang BSC, mereka udah mulai masuk invasi. Item build juga udah mulai didapatkan, tapi kali ini bakal Sensilnya tabrak. ditablakin satu pemain lagi di sini dari Cipeng. Wah, bocor. Ditahan aja playing farm-nya. Cipeng masih bertahan. Unending Sorrow dipakai buat keluar juga dari Musang King. Jadi masih belum ada korban. Freddy bakal respawn. Bakal siap lagi untuk repositioning 5 lawan 5 ya. Dan di Wah. perang yang krusial banget karena advantage networknya udah di tangan BSI. Mereka nggak bisa main front to back sih, dominator sih. Susah banget. Karena di lini depannya ada Musang King, ada Xiang, jadi kayak terlalu waste banyak banget utility, terlalu banyak waste banget skillnya. Dan biasanya mereka dapetin Overlord yang berikutnya. Wah, ini wave-nya udah gak bisa ditahan lagi sama tim Dominator. Mereka harus defense sih sekarang. Iya, tinggal 2 high ground lagi kali ini. Dan mereka harus bertahan sekuat mungkin. Tim Blackthrough udah ngebuat body sistemnya kali ini. Ada couple blades, tapi udah gak berasa ditemenin terus sama Zay. Dan mereka tinggal nunggu minion wave-nya aja, tinggal nunggu Vanguard masuk. Mereka punya rolling rate buat dapetin tower. Gue nggak tahu gimana caranya kalian Dominator bakal ngebalikin keadaan, karena asal mereka tiba-tiba mistake lah dari Blackthrough-nya. Mungkin aja bisa, cuman itu bakal sulit banget karena Trevor Smash bakal langsung dibuka oleh seorang Zay kali ini. Satu orang bakal hilang, masih punya Zay Sanctuary di Toshi bakal hidup kembali, tapi dia bakal dihilangkan ke muka bumi oleh seorang Zhong. Bakal coba ditabrak lagi, Unstoppable Force, masih ada satu buah duel to the death yang masuk ke bagian lini belakang, tapi dia masih bisa untuk sustain, gak bisa untuk tumbang kali ini. Damage dari Dominator sama sekali gak cukup untuk memukul mundur kawan-kawan dari Blackthrough Sport. Ada overload gede masalahnya. Tower high ground udah hilang, 3 wave super minion artinya yang perlu mereka tahan. Dan mereka nggak punya Toshi. Bakal di couple blade aja, Xiang maju ke depan, Cipeng yang jadi targetnya. Dipaksa aja ada force suppression dan Xiang bisa diamankan. Satu kill yang penting banget, dia pasti bisa pukul Xiang. Tapi Crystal bakal di-all-in Xiang ya. Crystal yang udah ke-expose dikit lagi. Gagal upaya dari Dominator untuk mempertahankan Crystalnya 1-0 untuk Blackthrough Esports. Wow, almost, tapi but almost is never enough. Dan itu gue tapi ngeliat ya, Dominator tuh masih bisa nyimbangin dan gue senang banget. Mereka gak kalah one-sided banget sama Blackthrough. Yang dimana Blackthrough adalah tim yang kuat, Cimo. Iya, setuju sih. Dominator mungkin mereka udah coba all in ya di game yang pertama. Mereka pegang tempo early-nya, tapi sayangnya gara-gara posisi dari L gampang ke pick off sama